Pesan Padre Pio hari ini 8 Agustus. Aku tidak seperti yang Tuhan rancangkan bagiku. Kini aku merasa bahwa aku telah berusaha lebih keras untuk melakukan suatu tindakan yang congkak daripada tindakan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kebenaran dan kebenaran itu ialah aku bukanlah apa-apa dan semua yang baik dalam diriku berasal dari Allah. Kerap kali kita merusak suatu kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam diri kita. Ketika seseorang meminta suatu kepadaku, aku tidak memikirkan apa yang dapat kuberikan, tetapi lebih memikirkan tentang bagaimana cara memberi dan tentang sekian banyak jiwa-jiwa yang masih dahaga karena aku tidak tahu cara memberikan karunia Tuhan kepada mereka. Marilah kita berpikir setiap pagi Yesus memberikan dirinya bagi kita, bersatu dengan kita sepenuhnya, memberi kita segalanya. Oleh karena itu, tunas atau bunga dari kerendahan hati harus tumbuh dalam diri kita. Pada sisi lain, iblis yang tidak bisa memberikan dirinya ke dalam diri kita sedalam-dalamnya seperti Yesus, segera menumbuhkan tunas kebanggaan atau kesombongan dalam diri kita. Ini bukan suatu karya atau upaya kita. Karena itu kita harus berjuang dan berjerih payah untuk bangkit. Kita tidak akan tiba di puncak tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Untuk bertemu dengannya, kita harus naik dan Dia turun. Tetapi ketika kita tidak bisa meraih lagi, maka marilah kita berhenti sejenak dan menjadi rendah hati. Dan dalam kerendahan hati inilah kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena Dia turun ke dalam jiwa orang yang rendah hati. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini diambil dari kumpulan yang disampaikan oleh Giorgio Dabaggio. Pesan Padre Pio ini menyoroti kerendahan hati sebagai kebenaran. Sebagai poin utamanya, kita bisa lihat dalam beberapa bagian. Yang pertama, kerendahan hati sama dengan kebenaran. Mengakui bahwa kita bukan apa-apa tanpa Allah dan segala kebaikan yang ada pada kita berasal darinya. Yang kedua, kebaikan bisa rusak oleh kesombongan. Saat kita mulai memikirkan diri sendiri atau kebanggaan akan perbuatan baik kita mencemari anugerah Allah. Yang ketiga, memberi bukan hanya soal apa yang kita berikan, tetapi bagaimana hati kita memberi. Tuhan memberi dirinya sepenuhnya dalam Ekaristi. Kita dipanggil memberi dengan hati yang sama, bukan dengan sikap pamrih atau demi pengakuan. Yang keempat, iblis menumbuhkan kebanggaan. Saat kita tidak hati-hati, kebanggaan menggantikan kerendahan hati yang seharusnya bersemi. Yang kelima, perjumpaan dengan Tuhan membutuhkan gerakan ganda. Kita naik kepadanya melalui usaha, doa, dan hidup saleh. Sementara Dia turun dengan rahmat. Bila kita tak mampu melangkah lagi, kerendahan hati menjadi jalan perjumpaan dengannya. Intinya, hanya hati yang rendah menjadi tempat kediaman Tuhan. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Pesan ini sangat sejalan dengan banyak ayat kitab suci. Antara lain, yang pertama, kerendahan hati sebagai dasar hidup rohani. Di dalam Lukas 14:11, sebab siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Yang kedua, segala kebaikan berasal dari Allah. Di dalam Yakobus 1 ayat 17, segala yang baik yang kita terima adalah pemberian yang berasal dari atas, dari Bapa segala terang. Yang ketiga, Allah tinggal dalam hati yang rendah. Di dalam Yesaya 57 ayat 15. Aku ini tinggal di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat bagi orang-orang yang rendah hati. Yang keempat, Yesus sebagai teladan kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dan seterusnya, yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudari-saudaraku terkasih, mari kita refleksikan, kita renungkan pesan ini, dan mari kita bertanya kepada diri kita. Kadang tanpa sadar kita telah berjuang untuk terlihat baik di mata manusia daripada sungguh-sungguh hidup rendah hati di hadapan Allah. Padre Pio mengingatkan bahwa kerendahan hati bukan soal menyepelekan diri, tetapi mengakui kebenaran tentang siapa kita di hadapan Allah. Memberi dengan kasih adalah lebih penting daripada sekedar memberi materi. Kita tidak akan pernah sampai ke puncak kesucian hanya dengan kekuatan sendiri. Kita perlu rahmat-Nya. Kerendahan hati adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Karena saat kita berhenti mengandalkan diri kita memberi ruang bagi Allah untuk berkarya. Semoga pesan Padre Pio hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, ajarlah aku mengenali diriku apa adanya di hadapan-Mu, agar aku menyadari bahwa segala yang baik dalam diriku adalah karunia-Mu semata. Bebaskan aku dari kebanggaan yang tersembunyi di balik perbuatan baikku, dan tanamkan tunas kerendahan hati dalam hatiku. Saat aku lelah mendaki jalan menuju-Mu, tuntun aku untuk berhenti sejenak dalam kerendahan hati, agar di sanalah aku berjumpa dengan-Mu yang turun menyentuh jiwa yang sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.